Perdana Menteri Irak sedang menangani salah satu isu paling sensitif di negara itu. Siapa yang mengendalikan senjata? Ali Al-Zaidi telah bertemu dengan delegasi dari dua milisi kuat yang didukung Iran, Asaib Al-Ahad dan Kataib Imam Ali, saat Baghdad mendorong rencana untuk membawa senjata milisi di bawah otoritas negara. Sementara itu, milisi Syiah Sagaya Al-Salam, yang juga dikenal sebagai Brigade Perdamaian di bawah pimpinan agama Muqtada Al-Sadr, telah memulai proses penyerahan senjatanya kepada pasukan negara Irak di wilayah utara Baghdad. Anggota milisi yang sebelumnya merupakan bagian dari pasukan mobilisasi rakyat, hari ini mulai menurunkan bendera mereka sebagai isyarat simbolis untuk bergabung dengan pasukan negara. مبادرة سماحة السيد Atas inisiatif Yang Mulia Muqtada Al-Sadr untuk menyerahkan senjata, menyatukan kembali, dan merestrukturisasi milisi menuju integrasi penuh dan penggabungan, ini adalah langkah yang penuh berkah. Para pahlawan ini telah melakukan yang terbaik. Mereka telah berkorban besar dan memiliki sikap terhormat di semua pertempuran. Namun, setiap tahap memiliki kebutuhan dan persyaratannya sendiri. Jadi, melalui tinjauan yang tepat dan cermat, unit-unit ini akan diintegrasikan kembali ke dalam pasukan keamanan dan Komando Umum Angkatan Bersenjata. Setelah pertimbangan dan diskusi yang panjang, sebuah komite dibentuk untuk menetapkan mekanisme dan jalur terkait penyerahan senjata sesuai kategorinya, baik itu senjata ringan, sedang, maupun berat. Untuk informasi lebih lanjut, kami ditemani oleh Hamid Al-Syarifi, mantan diplomat Irak. Maksud saya, satu milisi sudah menurunkan bendera mereka secara harfiah dan bergabung dengan pasukan negara. Tapi secara praktis, apa sebenarnya arti dari hal ini? Dan apakah ini merupakan langkah awal dari suatu perubahan nyata? Ya, kita berharap begitu. Ini adalah langkah pertama. Jangan lupa kita punya antara 60 sampai 70 milisi bersenjata di Iran. Dari jumlah itu, sekitar 10 atau 15 di antaranya adalah milisi yang sangat aktif, sangat kuat dan besar. Sejauh ini hanya sekitar 3 menurut saya. Mereka bilang mereka akan menyerahkan senjata mereka. Beberapa dari mereka, katanya, menukar senjata dengan posisi di pemerintahan. Jadi, ya, ini baru permulaan dan semoga kita akan melihat semuanya meletakkan senjata mereka dan menyerahkannya kepada pemerintah. Tapi pemerintah, jika tidak benar-benar didukung oleh pemerintahan Presiden Trump, mereka tidak bisa berbuat banyak. Sebagian besar pemerintahan sebelumnya, mereka mencoba hal yang sama, tapi mereka tidak berhasil karena milisi tetaplah milisi. Mereka mempersenjatai orang-orang. Jadi beberapa dari mereka, kebanyakan dari mereka terhubung dengan Garda Revolusi Iran dan telah dilatih oleh Iran, dipersenjatai oleh Iran dan didanai oleh Iran. Jadi ini memang sulit, tapi sekarang sepertinya kami mendapatkan beberapa sinyal dari pemerintahan Trump bahwa ada dukungan Amerika untuk Perdana Menteri baru Irak. Jadi semoga saja kita akan melihat semakin banyak milisi-milisi ini yang akan meletakkan senjata mereka. Jika mereka meletakkan senjata mereka dan benar-benar bergabung dengan pasukan negara Irak, apakah ada risiko di sini untuk meresmikan milisi-milisi yang didukung Iran ini dan sekarang melegitimasi kendali mereka, tetapi semuanya di bawah payung negara? Ya, benar sekali. Benar sekali. Jadi sekarang dia mengambil milisi Iran dan memasukkannya ke dalam tentara. Jadi itu akan disebut sebagai tentara milisi. Jadi ya, sekarang situasinya sangat samar. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Apalagi ada banyak dari mereka, banyak milisi ini, sekarang mereka menolak untuk meletakkan senjata mereka. Jadi saya pikir masih ada beberapa langkah lagi yang harus diambil dalam waktu yang sangat-sangat dekat. Jadi mungkin akan ada konflik bersenjata di antara mereka. Tapi dia bilang tentaranya penuh dengan milisi, jadi itu tidak bisa diterima. Tapi seperti yang saya katakan, Trump sejauh ini tampak senang. Jadi mari kita lihat apa langkah selanjutnya darinya. Karena sekarang dia yang mengendalikan situasi di Irak. Seberapa besar pengaruh ulama Syiah Muqtada Al-Sadr terhadap keputusan-keputusan ini? Maksud saya, milisinya, Brigade Perdamaian. Mereka sudah mengatakan bahwa mereka akan memisahkan diri dari gerakan politiknya dan bergabung ke dalam institusi negara. Dan kita sudah melihat tanda pertama dari hal itu hari ini. Tapi apakah dia punya pengaruh terhadap milisi lain yang mungkin akan mengikuti langkah tersebut? Tidak, tentu saja tidak. Dia bahkan tidak bisa mempengaruhi milisinya sendiri. Dan mereka bilang mereka sudah menyerahkan diri atau menyerahkan senjata mereka kepada pemerintah.
Tapi jangan lupa bahwa mobilisasi yang mereka sebut sebagai mobilisasi rakyat mobilisasi Al-Hajj Al-Sya'bi itu dibentuk berdasarkan fatwa dari pemimpin agama tertinggi Adi Sistani. Jadi dengan fatwa lain darinya, dia memang tidak bisa menyelesaikan semua masalah, tapi dia tetap diam. Kita tidak tahu kenapa. Mungkin ini bertentangan dengan keinginan dan kehendak rezim Iran. Jadi ini baru permulaan dan langkah awal yang sangat kecil dari Muqtada As-Sadr, ya. Baiklah, Hamid Al-Syarifi, senang sekali Anda bersama kami di i24 News English untuk membahas apa yang kita lihat di dalam Irak hari ini. Terima kasih. Terima kasih banyak, Ivan Rich.